Bismillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, nama saya Biwanarto. Saya dari Universitas Mumbul, Prodi Ekonomi Pembangunan, ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menganalisis regresi linear variabel dummy dengan menggunakan software SPSS. Yang pertama, saya menyiapkan datanya dulu, yaitu data pengaruh jenis kelamin dan masa kerja terhadap gaji karyawan. Dan untuk jenis kelamin jadi X1, X2 masa kerja, dan Y gaji karyawan. Yang pertama jenis kelamin laki-laki kode 1, perempuan kode 0, dan masa kerja itu kurang dari 5 tahun kodenya 0 dan lebih dari 5 tahun kode 1. Yang pertama kita menuju ke SPSS dulu. Yang enter data dari SPSS, data view-nya ini X1, X2 dan Y. Dan untuk variabel view X1, X2 dan Y. Ya, label X1 jenis kelamin, X2 masa kerja, dan Y jenis gaji karyawan ya. Nah, untuk langsung saja kita analisis regression. Cara melihat regression, nah ini analisis regression dan lalu klik linear. Linear set. Nah, untuk dependent itu gaji karyawan variabel Y. Dan independent jenis kelamin dan masa kerja X1, X2. Lalu kita klik OK saja teman-teman. Nah, langsung muncul tanpa lama-lama set. Nah, untuk yang pertama kita ke tabel koefisien. Koefisien ini tabel apa? Tabel ini menjelaskan tentang model regresi linear bertanda. Yang dasarnya itu untuk konstanta itu A-nya 2.350 dan ini jenis kelamin di angka atau dikurangi 250.000 dan masa kerja 1.150.000. Oke teman-teman. Nah, untuk yang model persamaan regresi, model regresi bagi laki-laki. Nah, laki-laki kan tadi kodenya 1 dan masa kerja kurang dari 5 tahun adalah 0. Dan kita kali saja untuk 2.350.000 dikurangi 250 kali 1 tambah 1.150.000 kali 0 dengan hasil 2.100.000. Nah, saya hitungannya. Nah, dari hal tersebut disimpulkan bahwa untuk bagi laki-laki yang bekerja kurang dari 5 tahun memiliki gaji rata-rata 2.100.000. Nah, untuk laki-laki dengan masa kerja lebih dari 5 tahun, laki-laki tadi kode 1 dan untuk yang lebih dari 5 tahun kodenya adalah 1. Sudah saya hitung dan memiliki hasil 3.250, yang artinya untuk laki-laki dengan masa kerja lebih dari 5 tahun memiliki gaji rata-rata 3.250.000. Yang selanjutnya untuk yang perempuan tadi memiliki kode regresi 0 dan masa kerja kurang dari 5 tahun adalah 0. Saya hitung memiliki rata-rata gaji 2.350.000 dan untuk perempuan yang bekerja lebih dari 5 tahun itu rata-rata 3.500.000, yang artinya karyawan yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun memiliki gaji yang lebih tinggi dari yang karyawan yang usia kerjanya masih di bawah 5 tahun atau kurang dari 5 tahun. Untuk selanjutnya hasil koefisien determinasi. Determinasi sendiri adalah model Sumari. Sumari tersebut adjust R square di angka 0,707 atau 70,7%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yaitu jenis kelamin dan masa kerja mampu menjelaskan variabel terikat yaitu gaji karyawan sebesar 70,7% dan sisanya 29,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Nah, untuk UGM tersendiri adalah di tabel ANOVA ya. ANOVA, nah ini ada tabel ANOVA. Nilai F hitung sebesar 11,8
0,72 dan SIG yaitu nih 0,0066 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel jenis kelamin dan masa kerja berpengaruh secara simultan terhadap gaji karyawan. Nah, selanjutnya yang uji T di koefisien determinasi ini, yang T ini nilai variabel jenis kelamin sebesar min 0,862 dan nilai SIG yaitu 0,417 lebih besar dari 0,05. Artinya variabel jenis kelamin tidak berpengaruh secara parsial terhadap gaji karyawan. Nah, selanjutnya nilai T hitung variabel masa kerja. Masa kerja sendiri di angka 3,964 dan nilai SIG yaitu 0,005. Artinya variabel masa kerja berpengaruh secara parsial terhadap gaji karyawan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Ada kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.